Pagi belum tinggi, tapi matahari sudah menyengat. Di lapangan bala, embun tersisa hanya secuil di pinggir rumput. Anak-anak Bala FC mulai latihan, tapi entah kenapa suasananya beda. Khalif datang lebih awal dari biasanya. Sepatunya baru warna merah menyala, tapi wajahnya kusut. Dia tak banyak bicara, hanya mengangguk kecil waktu Jaka datang. Pagi, Liv. Jaka mengernyit. Biasanya Khalif yang paling cerewet soal latihan. Sementara itu, Andi sudah bersih tegang lagi dengan Rico. Ngoper dong. Lo lihat nggak gue udah kosong? Aku juga kosong. Bola udah di kaki, tinggal tembak. Lagian kita latihan, bukan final Piala Dunia. Ya justru itu, latihan buat jadi terbiasa kerjasama. Pak Udin meniup peluit panjang. Cukup, bola itu bundar. Bukan tempat naruh ego. Satu orang main bagus itu biasa. Satu tim main bagus baru luar biasa. Semua diam. Tapi wajah-wajah mereka masih tegang. Terutama antara Jaka dan Khalif. Dulu mereka selalu sepakat. Sekarang, seperti bayang-bayang persaingan mulai merayap. Siangnya, di warung Mang Eteh, tempat nongkrong langganan anak-anak, suasana lebih santai. Tapi tetap terasa ada yang ganjil. Jaka duduk di sudut, menyeruput es teh sambil menatap Khalif yang duduk agak jauh. Rico dan Dika ngobrol soal sepatu bola, Wildan sibuk dengan es campurnya. Tapi pembicaraan tertarik ke hal yang lebih serius. Kayaknya belakangan makin tegangnya suasana tim, kata Dika pelan. Iya, saut Rico. Khalif makin diem, Andi gampang marah, bahkan Bagus kemarin sempat nendang tiang gawang karena kesal. Jaka mengangguk. Mungkin karena semua makin serius, kita udah nggak main-main. Baru saat itu Khalif bicara. Aku cuma pengen ngebuktiin aku layak jadi bagian tim ini. Tapi kadang rasanya kayak semua keputusan, semua bola arahnya selalu ke kamu, Jack. Jaka menatapnya. Lama. Liv, kita semua punya peran. Aku juga kadang ragu kok. Tapi kalau kita saling curiga, kita malah ngerusak tim sendiri. Hening sesaat. Lalu suara perut Wildan bunyi nyaring. Semua menoleh. Wildan mengangkat tangan. Tenang, itu cuma perut lapar. Bukan bom waktu. Tawa pun pecah. Suasana mencair sedikit. Esokan harinya latihan dibuat berbeda. Pak Udin menyebutnya latihan bebas posisi. Semua boleh coba posisi yang bukan posisi aslinya. Hasilnya ya, bisa ditebak. Rico jadi kiper, tapi sibuk salto-salto sendiri. Bola masuk 2 kali tanpa dia sadar. Salman, si bek jangkung, menggiring bola sampai keluar lapangan. Tony, si kiper utama, mencoba jadi striker, tapi malah kena bola di muka karena salah perhitungan. Wah, ini latihan atau sirkus keliling, kata Pak Udin sambil garuk-garuk kepala. Namun di tengah kekacauan itu muncul momen tak terduga. Khalif, yang biasanya di depan, main di posisi bek kanan. Dia membaca arah serangan, memotong bola, lalu cepat-cepat mengoper ke Rico. Rico meneruskan ke Jaka, dan gol. Bukan siapa yang cetak golnya yang bikin semua terdiam, tapi bagaimana gol itu terjadi. Kerjasama yang tak biasa dari posisi tak biasa. Pak Udin meniup peluit, lalu berdiri. Itu dia, kalian baru ngerti ya. Jadi striker tuh capek. Jadi back tuh butuh otak. Bukan cuma jaga, tapi ngerti ritme. Semua manggut-manggut. Sekarang ngerti kenapa kita harus saling percaya. Sore itu di balai desa mereka duduk melingkar. Tikar digelar, kacang rebus dan teh hangat disajikan. Rini jadi pencatat seperti biasa. Kali ini bukan cuma menulis daftar latihan, tapi juga jadi pendengar. Ada yang mau disampaikan? Tanya Pak Udin. Andi angkat tangan duluan. Aku minta maaf kalau suka keras kepala. Rico menyusul. Aku juga, kadang ngerasa jago sendiri, padahal belum tentu. Wildan tertawa. Aku minta maaf karena sering telat, tapi demi Allah bukan karena malas. Karena harus jaga adik kecil kalau ibu lagi masak. Jaka memandang Khalif, berharap dia bicara. Khalif akhirnya angkat tangan juga. Aku masih belajar, tapi aku janji main bukan buat aku sendiri. Aku pengen kita menang bareng. Tepuk tangan pelan terdengar. Pak Udin menghela napas panjang. Ini yang saya mau. Kalian ngerti kenapa tim harus kuat bukan cuma karena skill, tapi karena saling jaga. Besoknya, latihan kembali seperti biasa. Tapi suasana jauh lebih cair. Tony datang bawa sarung dan payung, katanya dia latihan jadi kiper hujan-hujanan. Rico nyanyi-nyanyi dangdut sambil lari sprint. Biar stamina kuat dan hati senang.
Seno membawa sempritan dari botol bekas, pura-pura jadi wasit. Kartu kuning buat kamu yang nggak bawa minum sendiri. Semua tertawa. Rini menulis semuanya dalam catatan kecil. Di sampul depannya tertulis, Bala FC, catatan perjalanan tim hebat. Pak Udin datang dengan satu pengumuman. Minggu depan, kita uji coba lawan tim SMP Kartika. Mereka bukan dari kampung, tapi udah biasa ikut turnamen antar sekolah. Suasana langsung senyap. Ini penting, kita harus siap. Bukan soal menang dulu, tapi sejauh mana kita bisa main sebagai satu tim. Semua mengangguk. Sekali ini tak ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Sore menjelang, Jaka dan Khalif duduk di pinggir lapangan. Rumput kering tergilas sepatu mereka, tapi langit tampak indah. Liv, gue senang kita bisa jujur satu sama lain tadi. Khalif mengangguk. Gue juga. Rasanya kayak lebih ringan. Jaka tersenyum. Gue pengen kita jadi duet yang bikin tim ini jadi lebih baik. Bukan paling hebat, tapi paling nyambung. Khalif mengulurkan tangan. Jaka menepuknya pelan. Dari jauh, Mang Ocot mengintip di balik pohon nangka. Eta budak dua teh cocok pisan jadi jantung tim, bisiknya ke Kang Tohir. Kang Tohir mengangguk. Tapi inget, sakabeh tim oge kudu kompak. Henteu bisa dua wungkul. Tapi pelatihna ku tetep Pak Udin, atuh, ujar Mang Ocot. Leres pisan. Mereka pun tertawa geli sambil berbagi gorengan sisa sore itu. Latihan hari itu memang lebih intens dari biasanya, bukan karena cuaca, tapi karena lawan yang akan mereka hadapi, tim SMP Kartika. Bukan anak-anak kampung biasa. Mereka sudah dilatih secara rutin, punya pelatih tetap, dan pernah jadi juara antar SMP tingkat kecamatan. Bagi Bala FC, pertandingan ini adalah kesempatan sekaligus ujian. Tim lawan lebih tua, lebih besar, dan tentu lebih kuat. Tapi semangat mereka tak kalah besar. Pak Udin berdiri di pinggir lapangan dengan tangan di pinggang, topi lecek kesayangannya menempel di kepala. Urang kudu inget, Jang. Lawan mah lain penting seberapa kuatna, tapi seberapa siap urang nyang hareupan, katanya lantang. Anak-anak mengangguk, tapi wajah mereka masih diliputi keraguan. Siangnya suasana warung Mang Eteh sedikit lebih tenang dari biasanya. Hanya ada beberapa anak yang berkumpul. Riko sedang memutar es batu dalam gelas sirup. Bagus menekuk sendok sambil menatap meja, dan Salman membaca ulang catatan strategi yang dibuat Rini. Kenapa semua jadi pendiam begini? Tanya Rini akhirnya, memecah kesunyian. Karena kita bakal lawan anak SMP, jawab Iman pelan. Mereka tinggi-tinggi, ada yang udah punya kumis. Jangan takut sama kumis, ujar Wildan dari pojok. Lawan kucing pun kadang bisa kalah kalau kita ngelamun. Semua menoleh, bingung apakah ucapan Wildan benar atau sekadar gurauan. Tapi kalimat itu membuat mereka tertawa juga. Yang penting kita nggak panik duluan, tambah Tony si kiper utama. Mau badan besar, mau tinggi, bola tetap satu. Dan gawang tetap dua, celotuk Riko. Pak Udin yang kebetulan lewat, ikut duduk di warung dan memesan kopi. Dengekeun barudak, katanya sambil menyeruput kopi panas. Lawan urang emang leuwih dewasa, tapi dina bola, kadang semangat jung kerjasama leuwih penting ti ukuran. Pak Udin bener, saut Jaka. Kita nggak boleh pikir kita kecil, kita harus pikir bahwa kita tangguh. Sore menjelang, latihan dilanjutkan. Kali ini fokus pada permainan 1-2 sentuhan. Khalif, yang dulu suka menahan bola terlalu lama, kini lebih cepat mengalirkan bola ke Jaka atau mengumpan ke sisi lapangan. Tony dan Wildan juga bergantian menjaga gawang dalam sesi tembakan dari luar kotak penalti. Beberapa kali, Tony berhasil menepis bola yang cukup keras dari Salman. Tapi kadang juga gagal mengantisipasi tendangan mengejutkan dari Riko yang mendatar, lurus ke pojok. Kalau dia terus latihan seperti itu, bisa-bisa jadi top skor kita, gumam Bagus kepada Dika. Ya, asal dia mau lebih sering oper juga, balas Dika setengah bercanda. Pak Udin meniup peluit panjang. Besok urang bakal latihan ringan. Tapi ayeuna, Bapak pengen coba starting 11 jung 5 cadangan. Urang kudu siap kawas aturan pertandingan sabenerna. 15 menit deui, urang susun formasi. Anak-anak berkumpul, duduk melingkar di bawah pohon besar di ujung lapangan. Rini mengeluarkan catatan dari map kecilnya.
Oke, kata Pak Udin sambil menunjuk ke papan kayu yang biasa dipakai untuk strategi. Formasi 4-3 Tony. Bek kanan, Andi bek tengah, Salman dan Dika. Bek kiri, Bagus. Gelandang bertahan, Rudi. Gelandang tengah, Jakan. Gelandang serang, Riko. Sayap kanan, Iman. Sayap kiri, Skalif. Pemain cadangan, 1. Wildan, 2. Yusuf, bek serba bisa, 3. Leseri, 4. Fajar 5, Bayu, penyerang muda dari kelas 4 SD. Rini mencatat dengan rapi. Kalau satu cedera, cadangan siap masuk. Kita harus punya 2 rencana. Betul, kata Pak Udin. Ulah gumantung kana hiji pemain hungkul. Malamnya suasana balai desa ramai dengan obrolan ringan. Warga yang tahu Bala FC akan sparring lawan tim SMP mulai berdatangan. Ibu-ibu membawa gorengan, bapak-bapak duduk sambil merokok dan menyeruput kopi. Mang Ocot menghampiri Pak Udin. Dengar-dengar, anak SMP Kartika teh Gus biasa tanding resminya. Leres. Tapi budak-budak urang masanes leuleus, jawab Pak Udin. Leres. Pokoknya urang teh kudu dukung. Kitunya, pelatih, seru Mang Ocot sambil menepuk punggung Pak Udin. Keesokan harinya, lapangan bala tampak berbeda. Garis-garis lapangan sudah dicat ulang. Spanduk kain bertuliskan sparring persahabatan Bala FC vs SMP Kartika terbentang di sisi lapangan. Penonton mulai berdatangan, dari anak-anak kecil hingga kakek-kakek. Anak-anak Bala FC datang lebih awal. Mereka memeriksa sepatu, menggulung kaos kaki, dan memanaskan otot. Pak Udin membagikan jersey baru hasil sumbangan warga kampung. Baju anyar, semangat anyar, katanya. Tim lawan tiba. Postur tubuh mereka lebih tinggi, wajah lebih dewasa. Tapi Bala FC tak gentar. Mereka berdiri dalam barisan, saling memberi semangat lewat pandangan dan tos tangan. Saat peluit tanda pertandingan hendak dimulai, Jaka berdiri di tengah lapangan. Ia menatap timnya. Kita mungkin bukan tim sekolah besar, tapi kita punya satu sama lain. Mari kita buktikan bahwa kita bisa bermain seperti tim sungguhan. Bala FC hore! Teriak semuanya serentak. Pak Udin berdiri di pinggir lapangan, senyum tersungging di wajahnya. Ia tahu apapun hasilnya nanti, anak-anak ini sudah mulai paham. Sepak bola bukan sekadar menang, tapi soal tumbuh bersama. Pertandingan besar telah tiba. Anak-anak Bala FC siap menghadapi tantangan dengan tekad dan kekompakan. Tapi mampukah mereka menjaga semangat itu hingga akhir pertandingan? Pak Udin berdiri di pinggir lapang dengan tangan menyilang, melihat para pemain memulai pemanasan tanpa harus disuruh. Ada semangat baru yang terasa. Mungkin karena jadwal pertandingan uji coba semakin dekat. Namun dari kejauhan, tampak satu sosok yang belum lama terlihat lagi di lapangan itu. Deden. Ia datang dengan langkah pelan, membawa sepatu di tangan, topinya agak miring, dan senyum malu-malu tergantung di wajahnya. Jaka yang sedang memantau latihan menghampirinya. Deden angguk pelan. Boleh ikut latihan lagi nggak, Jak? Jaka tersenyum. Kenapa baru muncul sekarang? Aku dimarahin terus sama orang tua karena nilai ulangan jeblok. Jadi nggak boleh main bola dulu. Tapi sekarang udah mulai naik. Boleh ya? Harusnya dari dulu bilang, Den. Kita semua juga bukan jago semua, tapi saling bantu. Ayo, ikut lagi. Tim ini bukan lengkap tanpa kamu. Deden tersenyum lebih lebar. Makasih, Jak. Keduanya tos pelan dan Jaka langsung menggiring Deden ke tengah lapang. Pak Udin melihat dari kejauhan, lalu berseru. Eleu, si Deden geus balik deui, dek latihan deui tah, tapi mun kabur deui mah mending latihan sama kambing di kebon. Anak-anak tertawa, termasuk Deden. Suasana cair lagi. Latihan hari itu fokus pada kekompakan dan rotasi pemain. Pak Udin membagi tim jadi 2 kelompok. Tim utama dan tim bayangan masing-masing 11 orang. Deden langsung ditempatkan sebagai gelandang sayap di tim bayangan. Riko sempat protes, kenapa dia langsung masuk? Kan dia udah lama nggak ikut. Pak Udin menjawab, Riko, baliknya atuh. Saha nu main bola maik urutan absen, Deden boga potensi, jung maneh kudu inget, nu penting teh usahana jung hetena. Riko cemberut, tapi akhirnya diam. Ia tahu Pak Udin nggak akan asal pilih. Di sisi lain, Deden justru menunjukkan semangat luar biasa. Ia terus berlari, merebut bola dari Bagus,
Bahkan sesekali berhasil mengumpan dengan akurat ke Ilham, si penyerang cilik. Meski masih tampak kaku, semangatnya menular ke yang lain. Sore harinya, di bawah pohon asem besar dekat lapang, Jaka duduk bersama Deden. Mereka sama-sama meminum es teh plastik dari warung Mang Eteh. Dulu waktu kita kecil, kata Deden, kita suka main bola di jalan kampung, pakai bola plastik dan sandal sebagai gawang. Iya, kata Jaka. Kamu yang pertama ngajak aku main bola waktu itu. Deden tersenyum. Makanya aku sedih waktu kamu bikin tim tanpa ajak-ajak aku. Aku juga nyesel, tapi waktu itu kamu udah jarang nongol, jadi aku kira kamu juga minat bola. Aku nggak pernah benci bola, Jack. Cuma kadang hidup nggak semudah nyepak bola. Jaka angguk pelan. Sekarang kamu di sini. Kita bikin tim ini jadi Bala-Bala FC beneran. Bala-Bala FC? Tanya Deden, heran. Iya, soalnya di gorengan juga yang paling cepat ludes itu Bala-Bala. Biar tim kita juga begitu. Ngaget keunjung nyusah keun lawan. Deden tertawa terbahak. Esoknya, latihan kembali berlangsung. Kali ini simulasi pertandingan dilaksanakan serius, layaknya laga resmi. Pak Udin memimpin dengan semangat penuh. Sing inget, ulah main sorangan. Bola itu kudu lelumpang. Anjuna tuh boga jantung tapi bisa nyambung keun hate. Tim utama, dengan Khalif di ujung tombak dan Jaka sebagai motor tengah, tampil impresif. Namun pertahanan tim bayangan yang kini diperkuat Deden tidak mudah dibobol. Jaka coba mengatur serangan. Ia melakukan dummy pass ke Rudy lalu melesat ke sisi kiri. Rudy mengumpan balik dan Jaka langsung mengirim umpan silang mendatar ke tengah kotak penalti. Khalif muncul dari sisi buta, mengecos Salman yang jadi bek tengah, dan dengan sekali sontek menggunakan kaki kiri, gol. Semua bersorak. Tapi yang paling keras bertepuk tangan justru Deden. Gitu dong, Liv, serunya. Larinya tajam banget kayak dikejar sapi. Khalif tertawa dan menghampiri Deden. Nanti gantian ya, aku yang kasih umpan, kamu yang nyetak gol. Pak Udin meniup peluit, lalu angkat topinya tinggi-tinggi. Eta baru main tim, eta nu disebut harmoni. Selesai latihan, Mang Ocot yang sedang lewat bawa sepeda tua berhenti di pinggir lapang. Eta si Deden geus balik deui ya? Bisiknya ke Kang Tohir yang duduk di warung. Oh, si Ganu dapet wangsit deui. Lompangna geboga gaya deui. Duan si Jaka jung Khalif muda cocok dan nyambung telain kaki doang tapi pikiran jung tujuan. Tapi ku balik na Deden, bisa-bisa jadi segitiga maut. Kang Tohir tertawa. Nu penting mah ulah jadi trio galak di luar lapang. Hari mulai sore, di pinggir lapang, Jaka, Khalif, dan Deden duduk bersandar pada tiang gawang. Tadi keren banget golnya, Liv, kata Deden. Tapi itu karena umpannya Jaka, balas Khalif. Jaka menggeleng. Itu karena kamu tahu kemana harus bergerak. Sepak bola itu kayak saling baca pikiran. Kayak bala-bala yang pas diangkat, garing di luar empuk di dalam, Deden sambil tertawa. Tiga anak itu tertawa bersama. Matahari perlahan turun, tapi semangat tim Bala FC justru baru menyala. Pak Udin berdiri di pinggir lapang dengan tangan menyilang, melihat para pemain memulai pemanasan tanpa harus disuruh. Ada semangat baru yang terasa.